Sekolah Garuda merupakan salah satu inisiatif strategis dari program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto. Melalui Sekolah Garuda, pemerintah berkomitmen memperluas akses pendidikan unggul bagi generasi emas Indonesia. Sekolah ini dirancang untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki daya saing global, berjiwa kepemimpinan, serta menjunjung tinggi nilai pelayanan dan pengabdian kepada bangsa. Dengan prioritas bagi putra-putri terbaik dari keluarga sederhana dan daerah yang belum terjangkau kemajuan sains dan teknologi, Sekolah Garuda diharapkan menjadi pusat lahirnya generasi yang berwawasan luas, berkepekaan sosial, dan berkomitmen membangun negeri menuju masa depan yang maju dan berdaulat. Lantas seperti apa proses penerapan dari program-program unggulan di Sekolah Garuda? Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Selamat siang pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda tentunya hanya di Speak After Lunch. Pemirsa, program Sekolah Garuda merupakan salah satu dari program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo ini menginginkan Sekolah Garuda mampu memperluas akses pendidikan unggul untuk generasi emas dengan wawasan global dan kepekaan lokal. Sekolah Garuda juga diharapkan ini mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berdaya saing, berjiwa pelayanan dan kepemimpinan, serta berkomitmen membangun negeri. Oleh karena itu, untuk membangun atau membahas lebih lengkap tentang program Sekolah Garuda ini, saat ini sudah hadir bersama saya ada Profesor Stella Christy selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selamat siang Bu Stella. Selamat siang Mbak Syafa. Apa kabar? Baik. Ya, Bu Stella, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Sekolah Garuda ini, boleh dijelaskan terlebih dahulu terkait program Sekolah Garuda ini, Bu? Sekolah Garuda merupakan visi langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau sudah memikirkan ini sebenarnya sudah sejak lama. Beliau melihat bahwa negara yang maju di dalam perekonomiannya, negara yang modern, hanya bisa berbuat demikian kalau mempunyai fondasi sains dan teknologi yang kuat. Sains dan teknologi ini dibangun oleh siapa? Tentu saja dibangun oleh orang-orangnya, dibangun oleh sumber daya manusianya. Dan harus ada suatu strategi, bukan saja visi tetapi strategi untuk bagaimana kita bisa membangun sumber daya manusia yang sangat mumpuni di bidang sains dan teknologi. Strategi Bapak Presiden adalah pertama, kita harus mempunyai wadah untuk anak-anak bangsa yang paling berprestasi, anak-anak putra-putri terbaik dari bangsa Indonesia. Yang kedua, kalau kita memberikan wadah ini, dan kita harus menjamin bahwa putra-putri terbaik bangsa ini berasal dari seluruh pelosok Indonesia, berasal dari seluruh lapisan Indonesia. Sehingga inilah yang terciptanya Sekolah Garuda, di mana Sekolah Garuda ini khusus untuk mereka yang paling berprestasi, tetapi inklusif bagi setiap orang Indonesia yang berprestasi, baik mereka yang berasal dari keluarga miskin maupun mereka yang berasal dari keluarga kaya, tapi juga mereka yang berasal dari berbagai macam pelosok di Indonesia. Itulah Sekolah Garuda. Dan untuk mendapatkan tadi menghasilkan SDM yang sangat berkualitas di bidang sains dan teknologi, Sekolah Garuda ini mempunyai dua skema. Yang satu adalah membangun sekolah baru, karena masih banyak di daerah-daerah yang belum mempunyai SMA, ini pada tingkat SMA, belum mempunyai SMA yang berkualitas yang bisa memberikan akses kepada murid-murid di sekitarnya. Lalu, tetapi juga ada skema kedua, yaitu membina SMA yang sudah ada. Kita juga punya banyak SMA yang berprestasi namun masih bisa dioptimalkan, dan inilah namanya Sekolah Garuda Transformasi. Jadi ada dua, Sekolah Garuda baru membangun sejak baru dan membina yang sudah ada namanya Sekolah Garuda Transformasi. Ya, Bu Stella, tujuan dari program Sekolah Garuda ini kan pastinya juga untuk menjadi atau menciptakan pendidikan unggul bagi putra-putri bangsa. Namun adakah tujuan lainnya terkait dengan program Sekolah Garuda ini, Bu Stella? Sekolah Garuda ini punya 3 pilar. Dan pilar ini sebenarnya menjadi tujuan keseluruhan. Kalau kita bilang tadi SDM unggul atau sumber daya manusia yang sangat mumpuni di bidang sains dan teknologi, tentu saja jalan menuju ke situ bukan hanya berdasarkan prestasi akademik. Jadi ada 3 tadi pilar yang merupakan tujuan utama dari Sekolah Garuda.
Pertama adalah pemerataan akses. Jadi pemerataan akses bagi pendidikan berprestasi. Sehingga itu tujuannya adalah memeratakan akses ini. Tadinya ada kesenjangan, sampai saat ini sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada sekolah-sekolah yang sangat berprestasi namun memberikan secara masif kesempatan bagi mereka yang tidak mampu membayar di sekolah tersebut. Ini jadi salah satu pemerataan akses. Yang kedua, Sekolah Garuda bertujuan menjadi inkubator pemimpin bangsa. Apa itu pemimpin bangsa? Pemimpin bangsa adalah mereka yang mempunyai wawasan global, karena kita bukanlah suatu negara yang hidup di vakum, tetapi juga mereka yang mempunyai kepekaan lokal. Jadi mereka yang mengerti Indonesia ini beragam, mempunyai berbagai ras, suku, dan agama, kesulitan, keprihatinan, masalah-masalah kita mungkin beragam, tapi juga ada persamaan. Jadi mereka yang mempunyai kepekaan lokal, kepekaan terhadap sekitarnya, kepekaan terhadap sesama teman-temannya dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu yang ketiga, tentu saja kita pilar ketiganya adalah prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Kita tidak bisa menggaguh-gugat bahwa prestasi akademik ini harus yang nomor satu, yang paling bagus di Sekolah Garuda. Tetapi juga bersamaan dengan itu, jadi bukan kedua, mereka diminta dan diharuskan untuk mengabdi kepada masyarakat agar masyarakat sungguh menerima manfaat dari Sekolah Garuda tersebut. Jadi dalam keseharian belajar mengajar di Sekolah Garuda ini akan diharuskan siswa-siswinya mempunyai hubungan erat dengan masyarakat sekitar. Jadi tujuan ini tiganya ini untuk pertama memeratakan akses dan meningkatkan secara keseluruhan SDM di bidang sains dan teknologi. Namun kita juga melihat bahwa dengan adanya tujuan itu akan ada juga tercipta pertumbuhan ekonomi di mana Sekolah Garuda baru ini akan dibangun. Itu juga menjadi suatu tujuan agar kita himbasannya kepada masyarakat itu sangat terasa. Jadi ada juga tujuan untuk pertumbuhan ekonomi. Baik, tadi Bu Stella juga sudah menjelaskan terkait skema dari Sekolah Garuda ini. Lalu sebetulnya apa perbedaan dari skema Sekolah Garuda yang tadi Bu Stella sudah sampaikan? Perbedaan dengan apa nih? Skema Sekolah Garudanya. Bukan perbedaannya, skema Sekolah Garudanya ya. Skema Sekolah Garuda, tapi seperti yang saya ini kan kita harus melihat menyeluruh. Jadi kita lihat dari kebutuhan. Skema dibuat dari kebutuhan. Kebutuhannya tadi adalah untuk memberikan wadah, peluang, akses. Sekali lagi akses ini sangat penting sekali. Akses bagi mereka yang paling berprestasi, namun sampai saat ini mungkin belum punya kesempatan tersebut. Jadi untuk membuat akses itu kita perlu melihat apakah ada di daerah-daerah Indonesia yang belum mempunyai sekolah yang sangat berprestasi. Ternyata ada, bahkan juga ternyata ada. Dan di daerah itulah kita membangun yang namanya Sekolah Garuda baru. Dari awal dibangun karena belum ada. Tapi selain itu kita juga melihat bahwa ada SMA-SMA yang sudah berprestasi, namun masih belum menembus wawasan global, masih belum menembus perguruan tinggi terbaik di dunia. Sehingga kita juga harus membina sekolah-sekolah yang sudah ada agar siswa-siswinya juga bisa mampu menembus perguruan tinggi terbaik di dunia. Itulah yang kita namakan Sekolah Garuda Transformasi. Jadi kita membina. Di Sekolah Garuda Transformasi kita tidak, dari Kemendikbudristek kami tidak akan mengubah kurikulumnya atau bagaimana guru-gurunya, atau bukan mengenai gedungnya. Tetapi kita membina guru, siswa dan manajemen sekolah agar mempersiapkan mereka secara strategi, secara matang untuk bisa tadi menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Baik, jadi ada yang membangun dari awal, ada juga yang membina sekolah yang sudah ada begitu ya, Bu Stella. Jadi komprehensif karena itu memang kebutuhannya. Baik, ini sepertinya perbincangan kita semakin menarik, namun kita tahan dulu sejenak Bu Stella dan pemirsa karena masih ada lagi hal-hal yang harus kita gali lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetaplah di Speak After Lunch. Ya,
kembali lagi di Speak After Lunch dan masih bersama saya Syafa Atisuryo dan masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu Sekolah Garuda meracik talenta sains dan teknologi untuk menembus dunia. Dan masih bersama saya ada Wamen Dikti Saintek, ada Profesor Stella Christy. Prof, kita tadi sudah membahas mengenai apa itu program Sekolah Garuda. Sekarang kita akan membahas peran dari Sekolah Garuda. Ini bagaimana Sekolah Garuda kemudian berperan memperluas akses pendidikan unggul. Kalau kita lihat, pasti pemirsa-pemirsa juga bisa melihatnya secara langsung. Bahwa di sekitar kita begitu banyak orang-orang pintar. Begitu banyak anak-anak kita yang sangat pintar. Dan kalau kita bisa berbicara mengenai talenta, talenta itu ada di mana-mana. Talenta itu tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Tetapi peluang yang ada itu tidak tercipta begitu saja. Sehingga itu sebenarnya adalah tugas pemerintah untuk menciptakan peluang agar setiap talenta yang tersebar ini, mereka-mereka yang adalah Einstein dan Marie Curie dari Indonesia, apakah mereka tinggal di Aceh, apakah mereka tinggal di Sulawesi, ataukah mereka tinggal di Papua, ini akan juga bisa mendapatkan peluang mengenyam pendidikan yang terbaik. Jadi itu yang dilakukan Sekolah Garuda. Dan kami melakukannya secara serius. Pertama, seperti yang diamanahkan Bapak Presiden, kita harus memberikan kesempatan ini menjaring kepada putra-putri terbaik bangsa. Sehingga nanti untuk penerimaan Sekolah Garuda itu akan dilakukan terpusat di bawah Kemendikti Saintek. Dan siswa-siswinya ini nanti akan disebar di seluruh pelosok Indonesia. Tadi saya bilang akan dibangun 20 sekolah Garuda baru sampai 2029. Tidak lebih dari 20, hanya 20. Dan 20 ini semuanya akan dibangun di luar Jawa. Jadi ini kita sangat serius mengenai akses. Bahkan yang baru pun tidak ada yang dibangun di Jawa. Kalau yang sekolah Garuda Transformasi ada, karena memang sudah ada SMA-SMA yang bagus yang di Jawa, dan tapi tetap harus kita optimalkan ya. Tetapi untuk yang untuk baru semuanya di luar Jawa. Jadi ini sangat memperhatikan aksesnya dan pemerataan. Lalu selain itu kita juga memikirkan bagaimana kita bisa memberikan kesempatan secara adil. Artinya kita tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka yang berasal dari keluarga sangat mampu sejak kecil pun sudah mendapatkan banyak ekstra sehingga mereka prestasi akademiknya mungkin lebih baik ya kalau secara nilai. Sehingga kita harus bisa melihat kenyataan itu di Indonesia dan dalam sistem penerimaan siswanya untuk memastikan mereka pun yang berasal dari keluarga tidak mampu akan bisa bersaing untuk masuk ke Sekolah Garuda berdasarkan prestasi akademik. Prestasi akademik tetap adalah menjadi 50% dari kriteria. Namun ekonomi atau latar belakang ekonomi, ekonomi keluarganya ini 30% dari penerimaan, dari poin. Lalu 20% adalah asal geografi. Mereka berasal dari mana? Mereka yang berasal dari daerah setempat akan mendapatkan poin lebih. Dan mereka yang berasal dari ekonomi bawah, semakin dari ekonomi bawah, semakin tinggi poinnya. Sehingga bisa dibilang kalau ada dua orang yang prestasinya hampir sama, tetapi mereka yang berasal dari ekonomi bawah itu akan lebih mendapat kemungkinan untuk bisa diterima di Sekolah Garuda. Baik, jadi harapannya agar akses pendidikan berkualitas bisa lebih merata di seluruh Indonesia ya, Bu Stella. Dan kita sangat serius bahwa itu menghitung asas ekonomi, dan ini juga asas ekonominya dicantumkan di dalam rancangan Perpres dari Sekolah Garuda tersebut. Ya, saya juga penasaran dengan alasan Presiden Prabowo Subianto, mengapa Presiden Prabowo ini kemudian ingin agar Sekolah Garuda berwawasan global dan berkepekaan lokal. Ini maksudnya apa nih, Prof? Wawasan global sangat dibutuhkan. Bapak Presiden hari ini berada di New York, ya. Nanti malam, pagi di sana, Bapak Presiden akan berbicara lagi. Wawasan global ini sangat diperlukan karena kita tidak hidup dalam vakum. Untuk kita bisa menjadi negara maju, kita tentu saja harus pintar-pintar bisa menjalin hubungan, baik itu perekonomian dan segala sesuatunya dengan negara-negara di sekitar kita. Sehingga kita harus bisa mengerti dan juga bisa bersaing, berkompetisi dengan negara-negara di dunia ini. Wawasan global itu tentu saja sangat penting sekali. Tetapi untuk kita bisa
sungguh menjadi pemimpin, karena tadi Sekolah Garuda adalah inkubator pemimpin bangsa, kita harus bisa mempunyai keperhatian, kepekaan, empati terhadap keragaman di Indonesia. Bahwa kita datang dari mungkin pemikiran yang berbeda-beda tetapi satu bangsa. Itulah yang akan terjadi di Sekolah Garuda karena mereka akan hidup bersama di asrama selama 3 tahun belajar dan hidup bersama di asrama, dan mereka berasal dari daerah dan juga latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Kita juga memilih letak Sekolah Garuda baru ini tidak di kota besar, sebisa mungkin di kota kecil atau bahkan di pedesaan, karena sangat diinginkan bahwa mereka bisa langsung ada hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Kalau di kota besar kan sulit ya, di kota besar pasti masing-masing sendiri-sendiri. Tapi kalau di kota kecil kemungkinan itu memang terjadi, jadi kami pun kepikiran dari situ. Dan itulah kenapa mereka harus punya kepekaan lokal. Kalau pemimpin tidak punya kepekaan terhadap sesamanya, ini tentu saja tidak akan bisa menjadi pemimpin. Jadi kita ingin sekali bahwa anak-anak kita ini yang Sekolah Garuda mempunyai karakter ke depannya, karakter pemimpin yang bukan saja mengerti global tetapi juga mengerti lokal. Baik, kemudian apa saja nih nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa-siswi di Sekolah Garuda ini? Nilainya tadi persis yang kita berikan, bahwa mereka harus bisa mempunyai wawasan global dan mempunyai kepekaan lokal. Jadi nilai itu yang mereka harus mempunyai kepercayaan diri bahwa kita Indonesia pun pasti bisa membangun sains dan teknologi dan menghasilkan inovasi-inovasi yang sangat mumpuni di bidang sains dan teknologi. Tetapi selain itu, kembali lagi mereka juga harus mengerti bahwa apa ini sebenarnya Indonesia, apa yang bisa kami sumbangkan kembali kepada masyarakat, karena kami sudah berhasil dididik oleh masyarakat. Jadi tadi nilainya tetap bahwa ini mempunyai wawasan global dan kepekaan lokal. Baik, lalu berbicara tentang strategi nih, bagaimana kemudian Sekolah Garuda ini membentuk generasi yang bisa berdaya saing, Bu Stella? Tentu saja paling mendasar adalah untuk bisa berdaya saing kita harus bisa mempunyai prestasi waktu sekolah, prestasi akademiknya harus sangat baik sekali. Tapi selain itu, sehingga di Sekolah Garuda ini makanya tadi pilar ketiga adalah prestasi akademik. Tapi selain itu juga seseorang yang bisa membuka matanya dan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Kalau kita berbicara tentang siapa sih yang paling mempunyai daya saing ya, ini adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dan juga mampu dengan cepat mempelajari hal-hal yang baru. Waktu saya kuliah di Harvard University, itu juga mendapatkan beasiswa. Saya bukan dari keluarga yang mampu untuk membayar uang kuliah di Harvard University, tetapi saya mendapatkan beasiswa dari situ. Tidak pernah kita kepikiran, bahkan tidak ada jurusan tentang artificial intelligence. Namun pada saat ini sebagai peneliti, saya juga meneliti bidang yang sangat berkaitan terhadap artificial intelligence. Itu sudah contoh, sedikit contoh saja bahwa dunia ini berubahnya sangat cepat. Betul. Hari ini kita berbicara tentang ChatGPT 4.5 dan nanti mungkin beberapa bulan kemudian sudah berganti lagi. Jadi kemampuan manusia yang paling mempunyai daya saing itu, kalau dari scientific, tapi juga kita lihat dari bukti-bukti yang ada, itu sebenarnya kemampuan untuk yang kita sebut dalam bahasa Inggrisnya learning to learn. Kemampuan untuk belajar menghadapi perubahan-perubahan bisa dengan cepat mempelajarinya dan terus mempunyai keinginan, rasa ingin tahu apa yang terjadi, apa yang harus kita pelajari. Itu yang kita harus didik di Sekolah Garuda ini, agar selalu bisa membuka mata terhadap sekelilingnya dan selalu mempunyai keingintahuan dan keinginan untuk memperbaiki dirinya terus-menerus. Belajar terus. Baik, Bu Stella dan pemirsa, perbincangan ini masih akan terus berlanjut di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah di Speak After Lunch.
Ya, kembali di Speak After Lunch dan masih bersama saya ada Wamendikti Saintek, Profesor Stella Christy. Mari kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang semakin seru ini, Prof. Nah, Bu Stella, kalau tadi di awal kita sudah mendengar mengenai apa itu program Sekolah Garuda. Nah, Sekolah Garuda ini apakah hanya terbatas untuk siswa dari kalangan kurang mampu atau bisa juga siswa dari keluarga mampu untuk bisa bersekolah di Sekolah Garuda? Iya, kita tidak membatasi karena yang kriteria utama adalah siswa-siswa yang paling berprestasi dari seluruh lapisan Indonesia. Tetapi kita juga tahu bahwa dan yang berprestasi ini berasal dari berbagai macam kalangan, termasuk mereka yang mungkin dari keluarga miskin, tapi juga mereka dari keluarga yang sangat mampu. Dan semuanya diberikan kesempatan, tetapi kita juga memberikan keadilan. Jadi untuk mereka yang berasal dari keluarga miskin, negara akan memberikan beasiswa penuh sewaktu mereka bersekolah di SMA Garuda, dan juga setelahnya jika mereka berhasil menembus ke perguruan tinggi dunia, mereka akan mendapatkan beasiswa untuk kuliahnya. Uang kuliahnya juga akan diberikan oleh negara. Tetapi untuk mereka yang berasal dari keluarga mampu, mereka juga akan diberikan kesempatan untuk bersekolah di Sekolah Garuda, namun uang sekolahnya tetap harus berbayar. Karena kita menggunakan setiap rupiah dari anggaran negara, karena ini adalah uang masyarakat, dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, sehingga mereka yang semua yang berprestasi mempunyai kesempatan, mereka yang berprestasi dan membutuhkan mendapatkan beasiswa, mereka yang berprestasi tetapi tidak membutuhkan bantuan biaya juga tetap bisa masuk dengan membayar biaya sendiri. Oke, lalu kemudian ini bagaimana Sekolah Garuda ini bisa menjangkau daerah yang belum terpapar oleh kemajuan sains dan juga teknologi? Waktu kita memilih Sekolah Garuda baru, kita membukanya luas kepada seluruh daerah untuk memasukkan berbagai data, termasuk data pada saat ini seperti rapor literasi, rapor matematika di masing-masing daerah, dan juga indeks manusia di daerah tersebut, angka kemiskinan dan sebagainya. Lalu data-data itu kita kumpulkan dan berdasarkan rubrik yang transparan kita ranking, Mbak Syafia, sehingga kita tahu bahwa daerah-daerah mana yang sangat membutuhkan. Jadi lalu pembangunan Sekolah Garuda itu dikhususkan atau diprioritaskan bagi daerah yang sangat membutuhkan. Pada tahun ini sudah ada 4 yang terpilih, yaitu di Belitung Timur, NTT, Kaltara, dan di Sultra. Dan 4 lokasi itu saya langsung turun ke lapangan dan melihat bahwa memang di situ membutuhkan. Dan kita juga selalu menggandeng universitas lokal, sehingga kita pertama pemilihan daerahnya pun kita berdasarkan data siapa yang paling membutuhkan, dan kita cukup yakin bahwa dengan sistem pemilihan yang transparan dan data driven itu akan membuat pertumbuhan sains dan teknologi. Oke, jadi kemudian ada pertanyaan yang mungkin paling ingin diketahui oleh pemirsa nih, Bu Stella. Bagaimana proses seleksi siswa untuk masuk ke Sekolah Garuda? Yang pertama harus sangat baik prestasi akademiknya, dan kita hanya akan menanyakan 3. Matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lalu setelah itu dari 3 itu kita juga akan meminta latar belakang ekonominya dan juga latar belakang geografisnya. Tapi kalau untuk siswa-siswinya, untuk mungkin para rekan-rekan saya, para ibu-ibu yang sudah memikirkan tentang anaknya, kita persiapkan paling baik prestasinya di bidang yang 3 itu tadi, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kenapa hanya 3, Mbak Syafia? Karena kita ingin memberikan keadilan. Tidak di semua daerah ada guru fisika. Tidak di semua daerah ada guru biologi, tetapi matematika walaupun tidak sempurna kualitas pemerataannya, tetapi di setiap daerah pasti ada. Demikian juga dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris mungkin ada banyak ketimpangan juga ya, dan tapi kita harus membuat ini sebagai kriteria yang akan terus kita juga bina siswa-siswi SMP-nya. Baik, terakhir nih, apa harapan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Prof. Stella sendiri terhadap lulusan Sekolah Garuda nantinya? Bapak Presiden mengharapkan bahwa lulusan Sekolah Garuda ini akan mengubah dan mengangkat sains dan teknologi Indonesia secara keseluruhan. Tidak dalam jangka waktu pendek kita bisa capai, tetapi harus kita mulai dari sekarang, sehingga bonus demografi yang kita rasakan ini sungguh akan membangun negara kita berdasarkan sains dan teknologi yang kuat, di mana itulah juga akan menjadi dasar dan fondasi pertumbuhan ekonomi yang sungguh-sungguh berlandaskan sains dan teknologi.
Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Bu Stella dan juga pemirsa, terima kasih Bu Stella Christy sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan terkait apa itu program Sekolah Garuda, dan semoga dengan adanya program ini bisa turut membantu mewujudkan visi atau generasi Indonesia emas. Baik, terima kasih Prof. Stella. Terima kasih. Ya, sukses dan sehat selalu. Dan pemirsa, demikianlah Speak After Lunch. Saya Syafa Ati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.